Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas uji pemahaman diri nomor 52 halaman 143 Kimia Erlangga. Di sini ada tabel. Kita diminta untuk melengkapi tabel berikut ini, di mana pada tabel ada ion kompleks, ion pusat, ligan, bilangan koordinasi, dan nama ion kompleks. Selanjutnya kita diminta melengkapinya. Oke, untuk sekedar mengingatkan materi kita sebelumnya, apa itu atom pusat, apa itu ligan, kemudian bagaimana menentukan bilangan koordinasi. Saya ambil contoh yang pertama, itu pada senyawa yang pertama, CuNH3 4x12. Cu di sini adalah atom pusat. Atom pusat biasanya adalah logam dari golongan transisi. Kemudian NH3. NH3 di sini berperan sebagai ligan, yaitu anion atau molekul netral yang terikat pada atom pusat. Sedangkan angka 4 di sini menunjukkan bilangan koordinasi. Koordinasi atau jumlah ligan. Jumlah ligan. Sedangkan 2 plus ini menunjukkan muatan atom pusat, ion kompleks. Oke, di sini CuNH3 4 2+. Atom pusatnya kita tahu bahwa atom pusatnya adalah Cu. Tetapi berapa muatan Cu itu kita bisa tentukan dengan rumus bahwa muatan atom pusat ditambah muatan ligan itu akan sama dengan muatan ion kompleks. Nih rumusnya. Sehingga untuk mengetahui muatan atom pusat, kita dapat melakukan pengurangan muatan ion kompleks dikurangi muatan ligan. Nah, untuk muatan Cu, kenapa dia dapat 2+? Karena di sini muatan ion kompleksnya adalah positif 2, sedangkan muatan ligannya, kita tahu bahwa NH3 adalah molekul netral. Kalau dia netral berarti 0. Jumlahnya ada 4, berarti dikurang 4 dikali 0. Sehingga didapatkan positif 2 min 0, atau muatan atom pusatnya adalah positif 2. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa atom pusatnya adalah Cu12. Ini yang pertama. Selanjutnya, setelah kita tahu muatan atom pusat, selanjutnya kita menentukan ligan. Ligannya kita sudah tahu, ini tadi ligannya adalah NH3. Kemudian setelah ligan, bilangan koordinasi. Nah, ini bilangan koordinasinya adalah 4. Kemudian nama ion kompleks. Nama ion kompleks. Nah, di sini ada ketentuan penamaan ion kompleks, yaitu pertama, sebutkan ion, kemudian diikuti dengan awalan dari ligan, kemudian diikuti nama ligan, kemudian diikuti dengan menyebutkan atom pusatnya dan menyebutkan valensi dari atom pusat. Ini ketentuannya. Nah, awalan di sini bisa berupa mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, kemudian heksa untuk 6, dan seterusnya. Oke. Jadi untuk CuNH3 4x2+, itu dia mempunyai nama ion. Karena NH3-nya ada 4, maka kita sebut dia adalah ion tetraamin. Kemudian karena ini adalah ion kompleks yang muatannya positif, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Ion tetraamin tembaga.
Karena muatan tembaga tadi 2+, maka kita sebut dia tembaga 2. Jadi untuk nomor 1 inilah alasannya. Kemudian kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah FeCN64min. Atom pusatnya adalah Fe, tetapi muatan atom pusatnya yaitu muatan ion kompleks dikurangi dengan muatan ligan. Muatan ion kompleksnya 4min dikurang 4min atau min 4. Ya, kita tulis boleh. Min 4 dikurang muatan ligan. Ligannya adalah Cn6. Cn6 adalah anion netral yang nilainya negatif 1. Berarti min 1 dikali 6. Sama dengan min 4. Min dikali min dapatnya plus, sehingga plus 6. Sehingga didapatkan plus 2. Artinya atom pusatnya adalah Fe2+. Kemudian ligannya adalah Cn-. Cn- adalah suatu anion yang bernama siano. Kemudian setelah ligan berarti bilangan koordinasi. Berapa bilangan koordinasinya? Kita lihat bahwa di sini angka 6. Berarti bilangan koordinasinya adalah 6. Kemudian namanya, nama ion kompleks. Nama ion kompleksnya adalah, kita sebut dulu ion. Kemudian di sini ada 6, berarti heksa ya. Heksa. Cn- itu dinamakan siano. Nah, ini adalah Fe. Fe itu besi. Tetapi karena ion kompleksnya muatan negatif, maka kita sebutkan dengan nama latin. Fe itu punya nama ferum. Karena akhirannya karena dia bermuatan negatif, maka ferum menjadi ferat. Ferat berapa? Sesuai muatannya 2, menjadi ion heksasianoferat 2. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga di sini CrNH3 4 kali. CrNH3 4 kali Cl2+. Nah, di sini kita tahu bahwa atom pusatnya adalah, sebentar ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat di sini, atom pusatnya adalah Cr. Tapi Cr berapa? Maka kita tentukan bahwa muatan atom pusat sama dengan muatan ion kompleks dikurang muatan ligan. Muatan ion kompleksnya di sini positif 1 dikurangi muatan ligan. NH3 punya muatan 0 karena dia netral. Sementara Cl muatannya min 1, sehingga dikurang min 1. Nah, ini ligannya ada 2 macam. 4 dikali NH3 itu 0 ditambah 2 dikali muatannya negatif 1. Berarti positif 1 min. 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali min 1, min 2. Oke. Plus 1 plus 2 menjadi plus 3. Sehingga atom pusatnya adalah, atom pusat adalah Cr3+. Kemudian ligannya. Apa ligannya? Ligannya ada 2 macam, yaitu NH3 atau yang kita sebut sebagai amino dan Cl-. Cl- ini kita sebut sebagai kloro. Kemudian setelah ligannya kita tahu, kita tentukan bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi adalah jumlah kedua ligan. Karena dua ligannya ada 2 macam, kita jumlahkan indeksnya. 4 tambah 2. 6. Yang terakhir setelah kita tahu bilangan koordinasi, kita beri nama ion kompleks. Nama ion kompleks.
Nah, di sini kita bingung ya menentukan mana yang kita sebutkan. Ligannya duluan amina atau duluan kloro. Nah, ini ketentuannya bahwa kita harus sesuai alfabet. A lebih dulu daripada K. Sehingga nama ion tersebut adalah ion. Aminanya ada 4. Berarti tetra amina atau tetra amin. Cl-nya ada 2. Berarti dikloro itu Cr adalah krom. Berarti krom karena dia positif tetap kromium. Kromium berapa? Sesuai muatannya kromium 3. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat yaitu CO NH3 4 kali Br2 plus. Nah, ini juga ion kompleks yang mempunyai 2 macam ligan, yaitu amina yang muatannya 0 dan Br yang muatannya negatif 1. Atom pusat. Muatan atom pusat itu sama dengan MiK dikurang Ml. Muatan ion kompleks positif 1 dikurang 4 dikali 0 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan plus 2 min dikali min. Oh maaf, salah tulis ya. Bukan min 2 tapi min 1. Ini min 2 dikali min 1, min 2 berarti plus 2 sama dengan positif 3. Sehingga namanya kemudian sudah berarti atom pusatnya adalah CO3+ atau positif 3. Kemudian ligannya ada 2 macam, yaitu NH3 yang netral. Ini adalah amino. Dan satunya lagi adalah Br-. Ini adalah bromo. Kemudian setelah menentukan ligan, kita tentukan bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasinya kita lihat di sini ada 4 dari NH3 dan 2 dari Br. 4 tambah 2 sama dengan 6. Setelah bilangan koordinasi, kita beri nama ion kompleksnya. Adalah ion antara amino dengan bromo duluan A. Aminonya ada 4, berarti tetra amin di bromo karena Br-nya ada 2. Kemudian di sini atom pusatnya adalah kobalt. Kobalt muatannya positif, berarti tidak perlu akhiran at. Kobalt 3. Oke. Selanjutnya yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima di sini adalah CO NH3. NH3 4 kali H2O 2 kali 2+. Nah, di sini ada 2 ligan yang berbeda ya. Oke. Kita mulai ya. Menentukan muatan atom pusat sama dengan muatan ligannya positif 2 dikurangi amina 0, H2O juga 0. Jadi 0 dan 0 dikurang 4 kali 0 ditambah 2 kali 0. Sehingga tetap didapatkan positif 2. Artinya atom pusatnya adalah CO2+. Kemudian sudah atom pusat, berarti kita tentukan adalah ligan. Oh, ternyata dari sini kita tahu bahwa ligannya ada 2 macam. Yang pertama NH3 atau amino atau amin atau amina. Dan yang kedua adalah aqua. Aqua itu adalah H2O. Ini aqua. Secara alfabet, aqua lebih dulu baru diikuti amino.
Kemudian bilangan koordinasi, bil-koor. Bilangan koordinasi adalah hasil penjumlahan jumlah ligan pertama ditambah jumlah ligan kedua. Berarti 4 ditambah 2. Dapatnya 6. Setelah tahu bilangan koordinasi, maka kita bisa memberi nama ion kompleks. Namanya adalah ion. Disebutkan dulu tadi sesuai alfabet, aqua lebih dulu daripada amino. Aqua jumlahnya ada 2, berarti namanya adalah diaqua. Diaqua. Tetra amin. Kemudian di sini atom pusatnya adalah kobalt. Kobaltnya positif 2 berarti kobalt 2. Begitu. Dan yang terakhir, ini HgI4, soal yang ke-6. HgI4 2-. Muatan atom pusat itu sama dengan negatif 2 dikurang I mempunyai muatan negatif 1, jumlahnya 4. 4 dikali min 1. Min 2 plus 4 plus 2. Berarti di sini atom pusatnya adalah Hg12. Kemudian ligannya cuma ada 1, yaitu I- atau yang kita sebut sebagai iodo. Kemudian bilangan koordinasi, bil-koor sama dengan 4. Terakhir, nama ion kompleks. Kita mulai dari kata-kata ion, yaitu ion. Di sini Hg ya. Kemudian I-nya ada 4. Berarti ion tetra, iodo. Hg itu adalah merkuri karena dia muatannya negatif, seharusnya dia menjadi tetra iodo merkurat. Merkurat 2. Oke, demikianlah pembahasan nomor 52.